Catat, 6 bantuan digulirkan mulai 5 Juni 2025. Mulai dari diskon listrik 50%, subsidi upah bagi pekerja hingga bantuan beras 10 kg per keluarga. Kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, pemerintahan Prabowo kembali meluncurkan paket bantuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa bantuan siap digulirkan di awal bulan Juni sebelum libur Lebaran Idul Adha atau tanggal 5 Juni 2025. Berupa bantuan tunai dan non-tunai dari diskon listrik, bantuan tunai hingga bantuan pangan secara non-tunai. Nah, apa saja Kak 6 jenis bantuan yang digulirkan? Simak info lengkapnya, saya akan segera kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, baru saja diterima laporan mengenai kabar pemerintah akan kembali mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi yang mulai diterapkan di awal bulan Juni sebelum libur Lebaran Idul Adha. Nah, apa sajakah 6 bantuan yang dikucurkan? Yang pertama, diskon tarif listrik 50%. Pemerintah akan kembali memberlakukan diskon tarif listrik sebesar 50% mulai 5 Juni 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ketentuan diskon tarif listrik kali ini kemungkinan besar akan sama seperti yang pernah diberikan pada Januari-Februari 2025. Namun kemungkinan diskon listrik kali ini hanya diberikan kepada pelanggan PLN kelompok rumah tangga dengan daya terpasang di bawah 1300 volt ampere. Berarti hanya rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA yang berhak menerima diskon listrik 50%. Ketentuan ini berbeda dengan sebelumnya. Diskon tarif listrik bisa dimanfaatkan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1300 VA, dan 2200 VA. Ketentuannya kayak sebelumnya ya, tapi kita turunkan di bawah 1300 VA. Ujarnya saat ditemui di kantornya Jakarta Jumat 23 Mei 2025. Airlangga mengungkapkan diskon listrik ini merupakan satu dari paket insentif fiskal yang akan diterapkan mulai 5 Juni 2025. Kemudian bantuan kedua, bantuan beras 10 kg. Pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang ditargetkan mulai bergulir pada 5 Juni 2025 menjelang libur Idul Adha. Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari stimulus yang tengah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan. Ada beberapa stimulus yang kami ajukan, salah satunya bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga pangan. Mudah-mudahan tanggal 5 Juni sudah ada keputusannya, ujar Arief Jumat 23 Mei 2025. Bantuan pangan akan diberikan dalam bentuk sembako dengan cakupan hingga 18 juta keluarga penerima manfaat KPM berdasarkan data tunggal terpadu sosial ekonomi DTSEN. Rencananya bantuan ini akan berlangsung selama Juni hingga Juli 2025. Jumlah bantuan akan mengikuti skema sebelumnya seperti beras 10 kg per KPM. Jelas Arief. Bantuan pangan ini merujuk pada Perpres nomor 139 sehingga pelaksanaannya dikoordinasikan langsung di bawah Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan. Arief menambahkan rapat koordinasi terbatas telah dijadwalkan pada awal pekan depan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Pangan sebelum dibawa ke Menko Perekonomian. Nah, untuk bantuan yang ketiga yaitu subsidi upah BSU bagi yang bergaji di bawah 3,5 juta. Pemerintah tengah memfinalisasi rencana pemberian subsidi upah kepada para pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta per bulan mulai 5 Juni 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di Jakarta Jumat 23 Mei 2025. Menurutnya, skema subsidi yang akan diberikan mengacu pada program serupa yang pernah dijalankan saat pandemi COVID-19, namun dengan nominal yang lebih kecil.
Sekedar mengingatkan, pada tahun 2022 pemerintah memberikan bantuan subsidi upah 1 kali kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600.000. Meskipun jumlah pasti subsidi yang akan diterima pekerja belum diumumkan, Airlangga memastikan bahwa anggaran untuk program ini sudah tersedia. Bantuan keempat, insentif PPN ditanggung pemerintah, DTP untuk tiket pesawat. Pemerintah akan kembali memberikan diskon pajak untuk tiket pesawat terbang. Diskon pajak ini bakal menurunkan harga tiket pesawat pada liburan pertengahan tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan diskon pajak pertambahan nilai PPN untuk pembelian tiket pesawat. Airlangga menambahkan pemberian diskon PPN tiket pesawat tersebut berhubungan dengan libur pergantian tahun ajaran yang diharapkan dapat mendorong sektor pariwisata. Mirip seperti kemarin hari-hari besar, ini kaitannya kan dengan masa libur anak-anak. Jadi kita kan lebaran tahun baru, kemudian kan terlalu dekat. Itu di kuartal 1, sehingga kita perlu mendukung untuk yang kuartal 2 dan kuartal 3. Ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta Jumat 23 Mei. Selanjutnya teman-teman, bantuan kelima, diskon tarif tol. Pemerintah kembali memberikan diskon tarif tol, kemungkinan sama dengan bantuan yang diberlakukan saat libur lebaran kemarin. Sekedar mengingatkan, menjelang musim mudik lebaran 2025, pemerintah resmi memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Diskon ini berlaku di sejumlah ruas tol di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, mungkin penerapannya kan berlaku sama, tapi hingga saat ini belum diumumkan secara rinci. Kemudian bantuan yang keenam, insentif iuran jaminan kecelakaan kerja JKK. Nah, pemerintah akan memberikan potongan iuran JKK untuk sektor-sektor tertentu guna meningkatkan perlindungan pekerja tanpa membebani pelaku usaha kecil. Nah, itulah 6 insentif dalam paket kebijakan, yakni diskon tarif listrik, diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, subsidi motor listrik, bantuan subsidi upah BSU, bantuan sosial pangan, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja JKK. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan. 6 paket di 5 Juni, kata Airlangga, menyebut laporan awal sudah disampaikan ke Presiden. Ia berharap regulasi segera rampung agar bisa diumumkan sebelum tenggat waktu. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mugiarso menambahkan semua regulasi ditargetkan selesai sebelum 5 Juni. Keputusan sudah diambil dalam rapat koordinasi terbatas. Sekarang tinggal disusun di tiap kementerian. Ada yang perlu peraturan pemerintah PP, ada yang butuh peraturan menteri permen, tapi semua harus tuntas sebelum 5 Juni, ujarnya. Nah, Susi menjelaskan insentif ini ditujukan untuk mendorong daya beli masyarakat, terutama selama libur sekolah. Insentif juga bertepatan dengan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.